Itu yang sudah masuk ke negara kita sudah 137 juta. Padahal yang sudah disuntikkan dalam vaksinasi itu kurang lebih 54 juta. Artinya stok yang ada baik mungkin di Bio Farma maupun di Kementerian Kesehatan atau mungkin di provinsi, di kabupaten, di kota, di rumah sakit, di puskesmas terlalu besar. Oleh sebab itu, saya minta Bapak Menteri Kesehatan untuk disampaikan sampai organisasi terbawah tidak ada stok untuk vaksin. Artinya dikirim langsung habiskan, kirim habiskan, kirim habiskan. Karena kita ingin mengejar vaksinasi ini secepat-cepatnya. Dan terbukti 2 atau 3 hari yang lalu kita sehari bisa menyuntikkan 2,3 juta. Saya yakin 5 juta itu bisa. Sekali lagi, tidak usah ada stok. Stoknya itu yang adanya di Bio Farma. Yang lain-lain cepat habisin, cepat habisin. Sehingga ada kecepatan, karena salah satu kunci kita menyelesaikan masalah ini adalah kecepatan vaksinasi. Ini sesuai yang juga disampaikan oleh Dirjen WHO. Mengenai vaksinasi juga seperti yang saya lihat kemarin yang dilakukan oleh BIN, vaksinasi door to door itu, ini saya kira diteruskan. Kemudian yang ketiga, yang berkaitan provinsi mana, wilayah mana yang didahulukan. Saya melihat angka-angka Jakarta dan Bali. Kemarin memang ingin kita dahulukan. Bali sudah 81%. Dosis yang telah disuntikkan. DKI sudah 72%. Ini saya kira Agustus sudah akan selesai masuk ke herd immunity. Kemudian provinsi mana yang sekarang harus kita fokuskan? Menurut saya 3, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten. Karena ini baru 12%, Jawa Barat 12%, Jateng 14%, Banten 14%. Sehingga Jawa segera masuk ke herd immunity. Kita harapkan di bulan Agustus akhir atau paling lambat pertengahan September. Tapi kalau kita program tanpa stok tadi berjalan, saya kira ini Agustus bisa selesai. Yang pertama yang berkaitan dengan vaksinasi. Yang kedua yang berkaitan dengan oksigen. Tadi pagi saya ke pabrik, ke industri, PT Aneka Industri. Saya banyak mendapatkan informasi dari sana bahwa sebetulnya masih banyak pabrik-pabrik yang bisa ditambah kapasitasnya. Ada juga pabrik yang off, yang bisa di on-kan, tetapi membutuhkan pembiayaan. Ini tolong juga dicarikan solusinya, karena apapun kita memang harus menyiapkan diri apabila betul-betul ada lonjakan dan kebutuhan oksigen bisa terpenuhi. Dari sini, dari dalam negeri sebetulnya kalau kita gerakkan semuanya cukup. Saya kira juga tolong dilihat ini yang berkaitan dengan industri-industri BUMN. Ini saya kira bisa membantu karena dari situ bisa juga keluar oksigen.
Krakatau Steel, misalnya pabrik-pabrik pupuk kita, industri petrokimia kita, semuanya bisa ikut membantu. Kemudian yang ketiga, yang berkaitan dengan mobility index, mobilitas manusia. Kita telah melakukan penyekatan-penyekatan. Tapi kalau saya lihat malam, juga pagi tadi, saya ke Pulau Gadung tadi, saya lihat masih cukup ramai. Tadi malam saya ke kampung juga ramai banget. Artinya penyekatan ini mungkin perlu kita evaluasi. Apakah efektif juga menurunkan kasus? Karena ini yang terkena sekarang ini banyak yang di keluarga-keluarga. Atau ada strategi lain yang mungkin bisa kita intervensikan ke sana. Sekali lagi, tolong ada kajian yang lebih detail mengenai penyekatan ini. Karena menurut saya, kuncinya itu sekarang memang justru ada karena klasternya sudah masuk ke keluarga. Kuncinya itu justru adalah urusan memakai masker. Kedisiplinan protokol kesehatan memakai masker terutama. Sehingga seperti yang saya minta sejak awal, BNPB bekerja keras betul urusan yang berkaitan memberi masker, kampanye masker yang saya lihat sampai saat ini belum. Kemudian hati-hati dalam menurunkan mobility index mengenai penyekatan dan penanganan terhadap masyarakat, terhadap pedagang, PKL, toko. Saya minta kepada Polri dan juga nanti Mendagri kepada daerah agar jangan keras dan kasar, tegas dan santun.